Ibu sekalian, kita masih membahas hadis pertama di hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah. Ya, kita sudah bahas tentang penulis, kemudian kita bahas kenapa menulis kitab tersebut, kemudian kita bahas rawi dari hadis pertama yaitu tentang Umar ibnul Khattab. Kemudian kita sudah maknai secara umum hadis yang disampaikan oleh beliau. Malam hari ini kita masih melanjutkan pembahasan tersebut. Kita baca dulu hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Amiril Mu'minin Abi Hafsin Umar ibnul Khattabi radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Bahwa amal itu sangat bergantung dengan niatnya. Sah atau tidaknya suatu amal, jadi amal yang diterima atau tidak, ya. Apakah perbuatan kita dinilai sebagai amal soleh atau tidak, ini sangat dipengaruhi oleh niat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya setiap orang akan mendapat sesuai dengan yang diniatkannya. Lalu dikasih contoh, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Barang siapa yang hijrahnya, ini salah satu amal, dan hijrah merupakan amal yang sangat besar. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya akan mendapat nilai karena Allah dan Rasulnya, berarti menjadi ibadah, dapat pahala. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Tapi kalau hijrahnya karena dunia, misalnya daripada di sini nggak punya sawah gitu ya, nggak ada pekerjaan, saya hijrah saja ya. Berangkat dari Mekah ke Madinah, tujuannya cari bisnis, nggak jadi, nggak dapat pahala. Awim ro'atin yang kihuha, atau karena perempuan yang mau dinikahinya. Jadi hadis ini itu ada sabab wurudnya. Sabab wurud itu sebab keluarnya hadis ini. Ada kisahnya. Kisahnya bagaimana? Di Mekah zaman hijrah dari Mekah ke Madinah, ada seorang yang baru saja meminang seorang perempuan. Di bahasa Karangtaranya gotek ya, bahasa Banyumasnya gotek, hitbah, lamaran, ngelamar. Belum sempat nikah, yang dilamar itu hijrah, pergi ke mana? Madinah. Lamarnya di mana? Di Mekah. Nah, yang dilamar pindah ke Madinah. Kalau yang laki ini nggak ikut ke Madinah, kira-kira jadi nikah apa tidak? Tidak jadi. Nah, yang perempuan namanya Ummu Qais. Ya. Wis nikah disitlah misalnya. Ora gampang jenengan melu meng Madinah, yang kok kita nikah di Madinah gitu ya. Nah, yang laki-laki ini ceritanya tidak niat ke Madinah karena mengikuti Nabi, tapi niat ke Madinahnya demi mendapatkan si dia gitu ya, biar bisa tetap menikah dengan pinangannya. Berarti hijrahnya karena Allah apa karena perempuan? Karena perempuan. Karena dunia apa karena Allah? Karena dunia. Dapat pahala apa tidak? Tidak dapat pahala, meskipun yang dilakukan adalah amal besar. Pindah dari Mekah Madinah itu berat sekali, tapi tidak dapat pahala karena apa? Karena tidak diniati lillah
Tuh. Nah, ini penting sekali masalah niat. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu kurang lebih hadis yang kita baca, hadis yang akan kita bahas. Nah, nanti kandungannya kan macam-macam itu terkait dengan niat. Ifatifillah sanallahu wa yakum ajmain. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama itu terkait dengan keikhlasan. Ya, niat itu ikhlas atau tidak. Kalau tidak ikhlas, maka tidak akan berpahala. Ya, jadi betul-betul ibadah kita itu harus karena Allah. Kita sholat, kita sedekah, kita tahajud, kita puasa, ya, puasa sunnah terutama. Ini rawan sekali, sangat berpotensi termasuki dalam hati kita itu sifat namanya riya. Ahlan wa sahlan. Ya. Itu sangat berpotensi dimasuki penyakit hati namanya riya. Kalau puasa wajib, insya Allah agak aman ya dari riya. Kenapa? Ya semua orang menjalankan. Mau dibanggakan apanya wong kabehan puasa? Gini apa mboten? Iya, itu kalau puasa wajib. Ya. Semuanya puasa. Ahlan wa sahlan ya monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Ya, jadi lebih aman insyaallah. Lagian kan puasa atau tidak puasa nggak kelihatan banget itu ya. Kenapa? Kalau nggak lagi makan itu kan belum tentu dia puasa itu. Jadi sama-sama orang tidak makan, ada yang puasa, ada yang tidak, nggak kelihatan. Ini lebih mudah kalau puasa wajib. Tapi puasa sunnah misalnya, hari Senin kita puasa, ya, atau Daud misalnya. Kadang ada, bukan kadang lagi, sering muncul keinginan ingin dipuji. Oh, dia rajin ya, Senin Kemis, wah dia hebat banget bisa Daud. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini terkait dengan keikhlasan. Kalau ada dari niat kita tidak karena Allah, maka percuma saja ibadah kita. Ya, ini masalah riya. Jadi riya itu nanti ada dua. Ada dua, yang satu apa? Orang beribadah karena manusia, bukan karena Allah. Itu jelas riya, batal. Nanti ada orang yang beribadah karena Allah iya, karena ingin dipuji iya. Ada seperti itu? Gimana? Saya melakukan ini karena Allah, tapi saya juga senang kalau dipuji. Kemudian ngomong pada orang, saya telah melakukan ini. Ini berarti menduakan niat karena Allah juga karena manusia. Riya apa bukan? Sama, itu namanya riya juga. Diterima apa tidak amalnya? Tidak. Batal juga itu. Ini masalah hati, masalah niat. Sampai ada seorang ulama yang berharap sekiranya ada ceramah ya, yang bahasnya itu masalah niat saja gitu. Masalah keikhlasan saja. Kenapa? Saking pentingnya masalah ini. Kan mana us kesel-kesel ngibadah, keluar duit lagi misalnya, kok nggak dapat pahala? Karena apa? Masalah niat. Imam yang lain mengatakan, saya tidak memerangi hati saya lebih berat daripada memerangi riya. Melakukan sesuatu yang lebih berat daripada ikhlas. Jadi keikhlasan itu sangat-sangat berat. Nanti ada yang lebih tinggi dari ikhlas. Namanya apa? As-sidqu, kejujuran.
Itu lebih tinggi dari ikhlas. Makanya minasiddiqin itu setelah al-anbiya, minan nabiyyin wasiddiqin, itu derajat sangat tinggi. Siddiq itu di mana? Siddiq itu orang antara dilihat atau tidak dilihat sama, ya. Di alam atau orang di alam sama, ya. Itu siddiq. Nggak terpengaruh orang mau ini mau itu. Kadang dia beramal secara sir, kadang dia beramal secara terang-terangan, kadang sembunyi-sembunyi, kadang terang-terangan, dan nggak mengaruh. Dia melakukan amalan tidak dilihat karena Allah, dia melakukan amalan ada yang lihat juga tetap karena Allah, ya. Kemudian ditambah kesiddiqan itu, dia selalu jaga. Kalau sholat berarti sholatnya connect, ya, dengan Allah. Sholatnya nggak ngelantur, nyambung, hati, pikiran, gerakan, semuanya kompak. Itu siddiq. Kalau ikhlas itu bisa jadi niatnya benar karena Allah, Allahu Akbar, tapi kadang ngeblank, ya, mikirna dapur, mikirna sawah, nah itu, ya, ikhlas karena Allah, tapi ngeblank. Nah itu bisa ikhlas namanya, tapi blank. Ya. Kalau siddiq nggak seperti itu. Sudah karena Allah ya, terus nyambung semuanya. Ini contoh siddiq dalam sholat. Ya, jadi tingkatannya lebih tinggi daripada sekedar ikhlas. Ikhlas butuh siddiq, butuh kejujuran. Jujur nggak butuh apa-apa. Ya jujur ya jujur. Insyaallah. Semoga kita dibangkitkan, dikumpulkan minasiddiqin, ya, bersama orang-orang siddiq. Ini derajat yang sangat tinggi dari umat Nabi SAW.